Baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد. Yang kami hormati takmir masjid, ketua takmir serta pengurus dan perangkat dari Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun hujan rintik-rintik dan cukup deras tadi. Mudah-mudahan langkah kita menuju majelis ilmi ini sebagaimana dari sabda Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan ilal ilmi sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Di antara ya kan. Jadi ternyata salah satu cara yang gampang untuk menuju surga yaitu dengan menghadiri majelis ilmi. Ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki bulan yang mulia, ya, yaitu bulan Rajab. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan tentunya ad-du'a mukhul ibadah, ya. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Nah, maka salah satu doa yang kita sampaikan apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan, atau langsung tambahkan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan berjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Inilah berkah daripada keberkahan, ya. Keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya kita lihat sekeliling kita lah, ya. Berapa banyak orang yang sudah tidak membersamai kita, ya, sudah tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, tentunya ini apa? Dengan berdoa ini yang mudah-mudahan, ya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Inilah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjalankan ibadah, yaitu dengan banyak-banyak berdoa. Nah, adapun tentang hadis-hadis yang berseliweran, ya enggak, tentang apa? keutamaan bulan Ramadan. Tentu banyak hal yang kita mungkin di WA sudah di Bapak konfirmasi, ya, ke salah satu ustaz kita, ya, tentang kedudukan hadis tersebut. Ya, tentunya dilacak dalam kitab-kitab sahih pun, ya, di dalam kitab sahih pun tidak dalam kitab doi pun tidak ketemu, ya. Itu bukanlah hadis, bukan juga athar, ya, bukan hadis dan juga bukan athar. Athar itu apa? Perbuatan, salah satu ada perkataan atau perbuatan daripada sahabat. Nah, jadi hal-hal tersebut apa? Masuk dalam kategori janggal. Kenapa? Ya, saya menulis buku, ya, tentang ini, pengantar ulumul hadis. Ini versi ininya sedang diurus versi apa? Hak kekayaan intelektualnya, ya, pengantar ulumul hadis. Bahwasanya di antara syarat hadis sahih yang menurut Imam Syafi'i, ya, di antara syarat hadis sahih bahwasanya pertama itu ittisalus sanad. Sanadnya bersambung dari Bukhari sampai kepada Nabi Muhammad SAW, jalurnya nyambung. Kemudian adalatul ruwat, yaitu perawi yang adil, jujur, lurus, ya,
tidak zalim, tidak menyimpang keislamannya, dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Yang ketiga yaitu dhabit, yaitu kuat hafalannya, ya. Apabila dia memiliki daya ingat yang sempurna terhadap hadis. Ya, ini menurut Ibnu Hajar Asqalani, perawi yang dhabit adalah mereka yang kuat hafalannya terhadap segala sesuatu yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut manakala diperlukan. Dan yang keempat yaitu tidak syad, adam syad atau adam janggal. Yang dimaksud dengan syad di sini adalah suatu hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat atau lebih thiqah, lebih dipercaya. Pengertian ini dipegang oleh Asy-Syafi'i dan diikuti oleh kebanyakan para ulama lainnya. Dan yang kelima tidak berilat. Kata ilat bentuk jamaknya ilal atau al-ilal yang menurut bahasa berarti cacat atau penyakit atau keburukan dan kesalahan baca. Jadi yang dimaksud dengan tidak berilat adalah hadis-hadis yang di dalamnya tidak terdapat kesamaran dan keraguan. Nah, kalau bisa Bapak cek lagi hadis-hadis yang pernah disebar Pak, ditanyakan oleh Pak Manto Pak ya. Itu kan hadis tersebut kadang-kadang apa? Amalan sunnah, tapi posisinya melebihi puasa keutamaan daripada bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan yang wajib saja, ya wajib itu kan kemudian apa di dalamnya ada khairun min alfi syahrin, ya. Malam yang di dalamnya ada malam 1000 kebaikan. Dan memang untuk ini juga terkait dengan kata Allah as-shaumul li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku wa ana ajzi bihi. Akulah yang akan memberinya pahala. Lah ini dalalannya hadisnya apa? Barang siapa berpuasa pada bla 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 bla, maka dia akan dibukakan 900 pintu, 7 pintu, ditutup pintu 7 neraka ya. Kemudian bla 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 bla. Nah, itu kan juga ilat atau cacat atau syad, meragukan redaksinya ini kok bertentangan dengan hadis yang lebih fiqh, yang lebih kuat. Nah, ini merespon dari pertanyaan terkait tentang hadis ya. Tentunya hadis dhaif ini walaupun ini tentang fadhailul a'mal ya, tapi jangan sampai kita menjalankan ibadah dengan berlandaskan kepada hadis dhaif, bahkan hadis palsu. Kenapa? Ya, hadis ancamannya jelas, sering saya sampaikan Pak ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, kata Nabi kan, barang siapa yang berdusta dengan sengaja terhadapku, muta'ammidan, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap bangkunya, yaitu dari kursi api neraka. Dari kursi plastik aja pegel ya Pak ya. Apalagi dari api neraka, kesenggol setrika aja kita jerit enggak. Nah, ini ya, jadi perlu berhati-hati. Boleh kita mengamalkan amalan sunnah ya, tapi jangan mengada-ada dalam kaitan motivasi pahalanya sekian. Ya udah puasa ya silakan. Memang pada bulan Ramadan, bulan puasa ini ya, pada bulan Rajab sebagaimana di dalam surat At-Taubah ya ayat 36, inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ya. Artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam kitab Allah di Lauhul Mahfuz, di antaranya 4 bulan yang haram. Muliakanlah pada 4 bulan haram, itu adalah agama yang lurus. Maka jangan zalimi diri kalian sendiri dengan bermaksiat di dalamnya. Ya, jangan sampai kita berbuat maksiat, menzalimi diri kita. Tentunya memang mungkin ada ulama-ulama terdahulu memotivasi agar umat itu mulai fokus bersiap-siap menyongsong bulan Ramadan, dengan maksudnya bulan Rajab. Tapi mbok yau jangan memberikan dalil-dalil yang mengatasnamakan Nabi yang jelas-jelas bukan dari Nabi. Kenapa? Dari sisi redaksinya saja bertentangan dengan hadis yang mutawatir, hadis yang lebih thiqah. Nah, ini ya, ini kaitan pembahasan sebagai muqaddimah
kajian kita tentang bulan Rajab dan keutamaan-keutamaan di dalamnya. Ya, di antara kezaliman kita apa nih, Pak? Ya, kezaliman kita. Dalam surah Al-Isra sebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara. Bahwasanya Allah dan wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an syifa' war rahmah, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimin illa khasara, dan orang-orang zalim mereka akan mendapatkan kerugian. Apa di sini? Ya, kita kadang kala tidak sadar Rabbana zalamna anfusana. Kenapa? Karena kita meninggalkan Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an. Sudah sampai juz berapa, Pak? Ngajinya, Pak? Pak. Ya ini, maka dalam bulan Ramadan ini kita mulai ya. Kita mulai tadrijian ya, bertahap. Kenapa? Ya khairul amali dawamuha wa in qalla ya. Sebaik-baik amal itu yang sedikit-sedikit ya, yang kontinu wa dawamuha wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, kadang kan kita pinginnya apa? Yang instan, ya enggak? Karakter kita nih kan pahalanya sekian, pek. Dah, habis itu enggak beribadah lagi. Ya ini karakter kita manusia, padahal dan Nabi ya khairul amali dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang kontinu, terus-menerus. Wa in qalla. Ya sehari dapat sebaris, dua baris gitu kan ngajinya kan. Ya mulai kemudian satu papan dan seterusnya. Ya minimal kita dengarkan cucu kita membaca Al-Qur'an. Mulai dari sekarang dalam rangka menyongsong bulan Ramadan. Begitu juga bulan Rajab ada peristiwa penting, yaitu apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah ini ya, ini sebagai muqaddimah terkait tentang keutamaan daripada bulan Rajab dan apa yang harus kita lakukan dan apa hal-hal yang kita hindari. Tentunya tadi apa? Kita pada bulan Rajab ini untuk banyak-banyak berdoa. Dan waktu yang tepat untuk berdoa itu apa? Ketika berpuasa. Maka dianjurkanlah kita untuk banyak-banyak berpuasa ya, Senin atau Kamis atau puasa tengah bulan ya, seperti yang ini. Ataupun juga mau puasa Daud silakan ya. Tapi jangan mengandaskan dengan dalil yang viral itu ya, itu sekedar ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi, dipersilakan.